Oke, penerapan teorema Pitagoras biasanya terdapat pada saat kita akan merancang bangunan dan arsitektur, yaitu contohnya pada saat kita menetapkan jumlah bahan yang digunakan untuk suatu konstruksi atap ataupun jembatan. Lalu yang kedua, itu adalah di bidang navigasi dan GPS, yaitu pengaplikasiannya pada saat pengukuran jarak. Contoh yang pertama, dalam penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada sebuah tangga yang panjangnya 5 meter dan bersandar pada sebuah dinding yang tingginya adalah 4 meter. Hitunglah jarak antara ujung bawah tangga terhadap dinding. Nah, ini kita misalkan sebagai suatu X. Nah, sehingga seperti pada konsep yang sebelumnya, yaitu gunakan teorema Pitagoras. Karena yang dicari adalah sisi siku-siku, maka akan dikurang, yaitu X kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat 5 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat. Sehingga kita akan memiliki X kuadrat sama dengan 25 dikurang dengan 16. Atau X kuadrat sama dengan 9, sehingga X sama dengan akar dari 9. Atau X sama dengan 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak ujung bawah tangga terhadap dinding itu adalah 3 meter. Nah, ini adalah contoh pertama dalam penerapan teorema Pitagoras. Contoh yang kedua, Andi menaikkan layang-layang dengan benang sepanjang 13 meter. Berarti panjang benang layangan yang sedang dipegang oleh Andi itu adalah 13 meter seperti pada gambar. Jarak anak terhadap tanah yang berada di tepat bawah layang-layang itu sama dengan 5 meter. Jarak anak terhadap tanah yang berada di bawah tepat layang-layang. Nah, maka ini yang seperti pada gambar, inilah yang bernilai 5. Itu artinya kalau kita tarik garis sejajar ke atas, maka di pegangan tangan dan tali oleh si anak ini juga terhadap tinggi layang-layang juga adalah 5 meter. Maka tinggi layang-layang itu sama dengan berapa? Nah, kita lihat terdapat 2 buah bangun. Yang utama itu adalah segitiga siku yang dibentuk oleh panjang tali layangan, jarak antara tinggi layangan dan anak, serta yaitu adalah tinggi layangan 13 meter, 5 meter, dan di sini kita anggap aja suatu tinggi layangan. Maka tinggi layangan kita bisa tuliskan karena yang dicari adalah sisi siku-siku, maka akan digunakan yaitu teorema Pitagoras dengan konsep pengurangan. Sisi miring yaitu 13 kuadrat dikurangi dengan sisi tegaknya adalah atau sisi siku-sikunya 5 kuadrat. T kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. Sehingga T kuadrat sama dengan 144. Atau T sama dengan akar dari 144. Atau T sama dengan 12 meter. Sehingga jika ditanyakan tinggi total layang-layang dari tanah, berarti tinggi layang-layang dari tanah, yaitu kita bisa dapatkan dari 12 meter ditambah dengan 1,2 meter. Sehingga tinggi layang-layang itu adalah 13,2 meter. Contoh yang ketiga dalam penerapan teorema Pitagoras yaitu sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B ke arah barat. Nah, sehingga di sini
bisa kita sampaikan bahwa ini adalah A, lalu ke arah barat ini adalah B, sejauh 160 km. Sesampainya di pelabuhan B, kapal bergerak kembali ke pelabuhan C dengan arah selatan, yaitu ke bawah, berarti ini adalah pelabuhan C, maka jarak terdekat dari pelabuhan A ke C. Maka kalau terlihat, A ke C adalah sisi miring, sehingga dapat kita tuliskan teorema Pythagoras yang akan berbunyi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 160 kuadrat ditambah 120 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 16 kuadrat adalah 256, 0, ada 2, tambah 144, berarti 14.400. Sehingga AC kuadrat kita dapatkan yaitu adalah 40.000. Sehingga AC adalah akar dari 40.000, yaitu adalah 200. Sehingga bisa kita simpulkan jarak antara pelabuhan A dan pelabuhan C yaitu sekitar 200 km. Oke, contoh terakhir untuk penerapan teorema Pythagoras. Diketahui ada seekor laba-laba awalnya berada di titik 2,3. Nah, di sini sudah diberikan yaitu koordinat kartesius laba-laba pertama. Anggaplah dia ada di titik A, yaitu 2,3. Lalu dia bergerak ke titik B, anggap saja dia B, yaitu titik 5,7. Sehingga kalau kita terlihat, di sini Ibu akan tarik garis laba-laba ke arah bawah dulu, dan lalu ke arah kiri sehingga menjadikan arah gerak laba-laba itu menjadi suatu segitiga siku. Nah, ini adalah aplikasi dari mencari jarak dalam suatu koordinat kartesius yang menggunakan teorema Pythagoras. Kita lihat di sini yang berwarna abu-abu itu adalah jarak dari X. Sehingga jarak dari X itu bisa kita cari dari XA dikurangi dengan XB. Nah, sedangkan yang berwarna hijau ini sejajar dengan sumbu Y, maka di sini adalah cara mencarinya adalah Y titik A dikurang dengan Y titik B. Sehingga jarak antara kedua titik laba-laba tadi adalah menjadi AB kuadrat, berarti sama dengan yaitu nilai X-nya dapat dari XA min XB kuadrat ditambah dengan yang berwarna hijau yang tegak yaitu perwakilan dari Y. YA dikurangi dengan YB dikuadratkan. Kalau rumus ini digeneralisir, maka nanti akan tertulis yaitu rumus X1 min X2 kuadrat ditambah dengan Y1 min Y2 kuadrat. Sehingga AB kuadrat sama dengan, kita lihat titik itu selalu berpasangan antara X, titik itu selalu pasangan antara X dan Y. Titik A kita anggap X1, Y1, sedangkan titik B itu anggap X2, Y2. Sehingga kita akan memiliki X1 adalah sama dengan 2 dikurang X2 sama dengan 5 ditambah Y1 sama dengan 3 dikurang Y2 sama dengan 7. Kita kuadratkan, berarti AB kuadrat sama dengan minus 3 kuadrat ditambah dengan minus 4 kuadrat. Sehingga AB kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Atau AB kuadrat sama dengan 25
Sehingga kita bisa tentukan AB itu adalah akar dari 25, yaitu adalah 5. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jarak terdekat yang ditempuh oleh laba-laba itu adalah 5 satuan. Nah, sekian dulu untuk penjelasan Ibu. Semoga dimengerti. Selamat belajar. Assalamualaikum.